Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini saya akan membagikan tutorial untuk membuat soal ujian yang bisa digunakan secara online kepada anak-anak didik kita untuk persiapan, mana tahu ketika nanti tidak ada perpanjangan. Ketika ada perpanjangan. Nah, caranya kita sudah punya Google Class, kita masuk aja di Google Classroom, klik Google Classroom ya, ini dia. Nah, masing-masing nanti Bapak Ibu guru bisa mencoba ya. Saya buat contohnya di sini kelas 12 matematika ya, saya buat kelas 12 matematika yang ini. Nah, Bapak Ibu nanti juga ikuti caranya seperti itu. Lalu buat tugas kelas ya, dibuat tugas kelas. Nah, setelah dibuat tugas kelas, Bapak Ibu bisa memilih buat ya. Ini contohnya, kita klik buat. Nah, ini bisa kita pilih yang mana, yang tugas boleh, yang tugas kuis boleh ya. Gunakan yang mana saja boleh. Saya pilih di sini, saya gunakan tugas ya. Saya gunakan tugas. Lalu di sini kita diminta memberikan judul ya. Kita tuliskan di sini judulnya ya. Kita buat misalkan ujian semester genap gitu ya. Ujian semester genap. Nah, saya rasa untuk petunjuknya Bapak Ibu boleh buat terserah, mungkin petunjuknya kerjakan. Nah, seperti itu ya, kerjakan. Nah, pilihlah salah satu jawaban atau kunjungi. Nah, boleh kunjungi lampiran di bawah ini gitu ya. Misalkan kunjungi lampiran di bawah ini. Nah, seperti itu ya. Nah, dari kunjungan, ada itu apanya, petunjuknya, baru kita buat ya, bukan tambahkan tapi buat. Kita buat di sini. Jadi klik buat, kita tunggu ini. Nah, pilih yang formulir, klik yang formulir, dia akan menuju ke Google Form ya, Google Form. Nah, ini dia. Nah, di sini kita memulai membuat judul kembali ya. Ya, ini kan ada untitled form. Kita ganti aja nih dengan judul yang kita mau ya. Kita ganti aja misalkan ujian, kembali seperti tadi, ujian semester genap ya. Nah, ini dia, ujian semester genap. Nah, deskripsinya boleh dibuat misalkan matematika ya, matematika boleh ya, matematika. Kalau Bapak Ibu mungkin bahasa Indonesia, Penjas, PKN, biologi dan sebagainya bisa buat di situ ya. Lalu di sini kita diarahkan untuk pertanyaan ya. Kita buat pertanyaan ini ya. Kita klik pertanyaan, kita klik. Nah, di sini apa pertanyaannya? Nah, pertanyaannya kita buat adalah nama, supaya anak-anak itu nanti identitasnya pertama sekali yang mereka isi nama.
Lalu di sini jawaban singkat, pilih jawaban singkat. Nah, jawaban singkat. Oke. Nah, ini harus kita klik yang wajib diisi, pindahkan. Nah, jadi berwarna biru. Ya, jadi dia wajib diisi. Tanpa diisi nama maka dia tidak akan bisa mengerjakan soal. Ya, tidak bisa. Teks jawaban singkat di sini diisi nanti. Oke. Kemudian selanjutnya ini kan baru nama. Identitas selanjutnya kita buat mungkin kelas, ya. Nah, kelas. Nah, tadi kita tambahkan dari sini, ya, tanda tambah ini yang di bawah, atau saya ulangi ya, saya hapus ini. Nah, hapus dulu. Nah, ini tadi nama sudah selesai. Nah, untuk menambahkan, ya, untuk menambahkan kita klik yang ini, tambah. Nah, ini ya, tambah. Nah, di sini pertanyaannya apa? Kita buat pertanyaannya kelas, ya, kelas berapa gitu ya, kelas KLS saja nggak apa-apa. Kita pilih jawabannya di sini adalah, ya, kalau kelas biasanya kita buat di situ pilihan apa, drop down yang ini kita sediakan di situ beberapa kelas yang mungkin ikut ujian di bidang studi itu, ya. Kita bikin misalkan opsi, kita buat opsinya pertama mungkin contoh ya, saya buat misalkan contoh kelas 10, kan ada IPA dan IPS. Saya buat IPA 1, IPA tambah lagi 10. Nah, kita buat IPS baru tambah lagi karena ada SMK, mungkin sama materinya kan, 10 SMK, ya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan ini sudah siap dia. Nah, selesai ini, lalu kita buat wajib diisi juga. Ini klik wajib diisi. Nah, jadi berwarna biru, ya. Jadi berwarna biru. Nah, wajib. Nah, selanjutnya untuk membuat privasi supaya mereka bisa punya waktu yang, ya, dikatakan sesuai dengan jam yang kita harapkan untuk ujian, maka kita membuat token. Nah, selanjutnya kita tambah di sini, tambah, lalu klik di pertanyaan. Ini adalah token, ya, kita tokenkan, token, ya, token. Jadi ini membuat mereka ada privasi juga. Bagi yang mungkin ada orang yang mau masuk untuk menjawab pertanyaan, tidak bisa ketika kita tidak membagikan token. Jadi bagi anak-anak nanti yang mau ujian, mereka harus dapatkan tokennya dulu dari Bapak Ibu guru. Nah, jawabannya kita pilih jawaban singkat, tetap jawaban singkat. Nah, tapi dia, ya, kita buat bentuknya angka bagi yang mau pakai angka. Bagi yang mau pakai teks boleh. Saya pakai angka di sini. Misalkan saya pakai angka. Adalah angka, ya. Adalah angka. Kalau di sini yang adalah angka ini kita ganti menjadi sama dengan, karena ini suatu keharusan yang menyatakan harus sesuai dengan token. Jadi bukan seperti nama. Kalau nama kan berbeda-beda, ya. Tapi kalau di sini dia harus sama dengan apa yang kita bagikan. Jadi sama dengan, ini kita klik sama dengan, lalu sini tulis apa yang mau kita buat sebagai tokennya. Misalkan saya buat di sini tokennya 1 2 3 4 5. Nah, 1 2 3 4 5. Nah, di sini ada teks kesalahan. Kalau kita mau buat misalkan ketika dia masukkan, kita buat dia supaya tahu bahwa dia tidak valid. Kita buat di sini. Nah, tidak valid. Nah, tidak, atau token tidak valid gitu. Tidak valid. Nah, ya, tidak valid. Hubungi misalkan, hubungi responden. Nah, seperti itu contohnya, ya. Atau hubungi
gurunya gitu ya, hubungi guru ya. Nah, terserah mau buat apa ya, tidak valid ya. Atau mungkin kalau saya buat biasanya agak bercanda sedikit, dibuat aja kasihan dulu gitu ya. Nah kalau maunya seperti itu ya, kasihan gitu ya. Tapi sebaiknya kita buat tidak valid gitu ya, tidak valid. Nah oke, setelah ini tetap kita centang wajib diisi ya. Kalau dia tidak kita centang wajib diisi, nanti dia bisa masuk tanpa mengisi token, tetap bisa masuk. Tapi kalau kita bikin wajib diisi, maka dia tidak akan bisa masuk tanpa token. Nah selanjutnya ini bagian pertama ya, ini bagian pertama. Kita bagi dua. Kenapa? Karena di bagian pertama ini adalah identitas. Bagian kedua kita buat untuk soal. Nah di soal ini kita menambahkan di sini yang sebelah bawah paling kanan pojok ya, ini kita klik. Nah dia tambah bagian 2 dari 2. Nah ini dia bagian tanpa judul. Nah ini dia bagian tanpa judul, ini kita ganti judulnya ya, kita buat mungkin judulnya soal ya, soal. Baru deskripsinya boleh kita buat misalkan kerjakanlah, kerjakan, atau pilihlah gitu ya. Seperti biasa, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat, yang paling tepat. Nah seperti itu kira-kira ya. Nah saya buat di sini tanda seru aja, yang paling tepat. Oke. Nah lalu selanjutnya kita kan mau buat soalnya, ini masih judulnya. Nah, kita buat soalnya dengan menambah ini yang sebelah kiri, tambah. Nah kita tambah pertanyaan, boleh pakai nomor, boleh tidak ya. Saya mau buat pakai nomor ya, nomor 1 ya, nomor 1 misalkan. Oke, nomor 1. Nah saya buat soalnya seperti ini. Misalkan tentukan hasil bagi dari ya, saya buat di sini hasil bagi dari. Nah ini dia hasil bagi dari, saya buat yang sederhana aja ya, 9 per atau gini ya, 9 atau 1/2, 1/2 dibagi dibagi 1/4. Nah gini ya, saya buat seperti ini aja. Maka kita mau buat ini kan pilihan ganda, ini kita tetapkan sebagai pilihan ganda. Pilihan ganda, klik pilihan ganda karena kita sudah nyatakan kemarin. Nah soal kita adalah pilihan ganda. Lalu kita bikin di sini pilihannya apa? Opsi 1, pilihan pertama. Misalnya saya buat di sini A ya kalau mau pakai A ya, B kalau mau pakai B ya. Nah boleh, saya nggak pala pakai AB karena nanti dia centang tinggal diklik-klik aja ya. Saya buat di sini opsi 1-nya misalkan 2/4 gitu ya. Saya buat 2/4. Nah opsi kedua tinggal klik di sini tambah ya, tambah. Saya buat di sini 4/2
ya, 4/2 atau sama dengan berapa itu, sama dengan 2 ya. Lalu tambah lagi 2/3 misalkan ya, atau 1/6 ya. Kita tambah lagi, tambah 1/6. Nah di sini oke, selesai ini. Nah sesudah kita buat ini 1/6 udah selesai. Nah kita buat di sini nggak wajib diisi, nggak perlu klik wajib diisi, nggak perlu ya, nggak perlu. Atau dibuat yang ini untuk apa, deskripsi, nggak perlu ya. Ini acak urutan opsi boleh kalau mau ya, ini supaya diacak nanti pilihan A B C nya ini kan. Tapi kalau enggak juga nggak masalah ya, nggak usah kalau tidak begitu penting. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2, tambah di sini, tambah. Lalu buat pertanyaan kedua misalkan 1+1 gitu ya, segampang-gampangnya 1+1 adalah, nah misalkan ya, ini yang contoh aja ya, adalah titik-titik gitu ya, titik-titik. Ini opsinya misalkan ada 2 ya, kita pilih 2, misalkan 3, tambah lagi 4, tambah lagi 5 gitu ya. Nah selesai, kita anggap selesai sampai mungkin 15 soal yang kita harapkan kemarin ya. Nah di sini udah selesai, kita tinggal masuk ke ini titik 3 yang atas di samping tanda atau di samping profil kita ini ya. Nah ini kita klik, lalu buat setelan. Setelan ini perlu sekali karena di sini kita harus batasi, anak-anak bisa sampai 2 kali nanti mengerjakan, kita yang repot. Jadi di sini kita batasi, ini ada batas perlu masuk hanya batasi ke 1 klik di sini. Responden akan diwajibkan untuk masuk ke Google hanya 1 kali ya. Nah selanjutnya kita masuk ke presentasi. Presentasi ini nanti ya akan memunculkan ini yang di bawah, tapi sekarang belum bisa ya, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan yang ini, tapi masih belum bisa diklik. Kita masuk dulu ke kuis ini, klik kuisnya, jadikan sebagai kuis. Inilah kita jadikan. Lalu ini ada responden dapat melihat apa saja yang bisa dilihat oleh siswa kita. Jadi di sini dicentang pertanyaan tak dijawab, yang tak terjawab nampak, jawaban yang benar kelihatan, baru nilai poin. Jadi biasanya kita matikan aja supaya nanti mereka tidak bisa saling kasih tahu sama temannya, oh saya benar yang ini jawabannya ini, sehingga dia tidak bisa kasih tahu sama temannya yang sedang mengerjakan. Lalu yang kita nyalakan hanya nilai poin. Ketika mereka selesai mengerjakan, nanti nilai poinnya aja yang tampil. Seperti itu kira-kira ya. Itulah fungsinya. Nah sekarang setelah itu kita buat, kita simpan. Yang di atas ini ada simpan. Nah, klik simpan. Lalu ketika kita sudah simpan, di sini kita diminta untuk memberikan jawaban yang sebenarnya supaya nanti mereka bisa dapat langsung nilai mereka ya, seperti itu ya. Kita mau buat jawabannya. Nah jawaban di sini tentukanlah seperti ini contohnya, 1+1. Nah, ini
Ini tentukan hasil bagi. Nah, 1 tambah 1 ini tadi. Nah, ini dia saya pilihan ganda kan. Nah, di sini supaya ini saya klik tadi soalnya ini, tentukan hasil bagi dari ini harus saya centang yang ini yang ada tanda checklist ini checklist. Nah, maka dia menyuruh kita membuat poin 1 dari soal itu berapa, yang ini. Lalu ini kita buat misalkan untuk satu soal poinnya ini, karena soal saya hanya 2 ya, supaya dia dapat nilai 150 ya, saya buat 50. Kalau dia ada 15 ya, kalau dia ada 15 ya supaya dia dapat 100 ya, nilainya bisa Bapak Ibu bagikan aja 100 dibagi 15. Atau ya kalau memang kesulitan seperti itu bisa buat poinnya 1 aja, nggak apa-apa, nanti kita yang mengolah nilainya ya. Ini saya buat 50 ya, lalu saya harus klik ini selesai. Lalu untuk itu nomor 1. Soal nomor 2 juga sama caranya seperti itu, kita klik soalnya. Nah, baru ada tanda centangnya. Nah, baru buat berapa poinnya, saya buat poinnya 50. Lalu jawabannya yang mana, saya harus klik jawabannya yang sebenarnya mana, saya klik. Misalkan jawaban di sini adalah 2, saya klik. Nah, baru tekan selesai. Nah, tadi soal nomor 1 belum saya buat ya, jawaban sebenarnya adalah 4/2 ya kan, 4/2 saya buat ini jawaban sebenarnya ini ya, jawaban sebenarnya adalah 4/2. Saya disuruh buat, nah ini ulangi lagi dia ya, baru buat 4/2. Oke, selesai. Nah, seperti itulah untuk setiap soal yang kita buat. Nah, kalau sudah selesai maka kita kan mau bagikan di classroom, maka kita klik yang ini tanda panah di samping tanda tambah ini. Nah, dia di sini kita lihat mana dia yang baru kita buat. Nah, di sini kan ada banyak ini. Nah, yang saya baru buat tadi judulnya ujian semester, yang ini dia, yang ini kan, yang ini saya klik ini. Nah, saya klik baru pilih, saya klik pilih. Nah, pilih. Lalu di sini ada pilihan apakah hanya sebagian atau keseluruhan. Tentunya seluruhnya, bukan hanya data, bukan hanya soal. Nah, saya klik di sini semua. Nah, setelah tercentang semua, maka impor pertanyaan. Nah, kita impor pertanyaan. Nah, setelah diimpor, maka nanti dia akan muncul di classroom yang kita tadi sedang kerjakan. Nah, kita sudah boleh kembali, atau mungkin Bapak Ibu mau share ke Facebook boleh, ke WA boleh, dengan cara ya alamatnya ini kita kirimkan. Nah, seperti ini ya, linknya yang kita bagikan. Jadi ini dia linknya. Tadi saya ulangi ya, linknya itu di mana ya, kita lihat linknya di sini. Ini tanda tanda panah ke sebelah kanan itu, sini ada link. Setelah tanda tanda ini surat, ada link di sini. Nah, ini link ini kita kopikan ya, atau salin. Ini dia, ini ada klik salinnya kan, salin. Nah, setelah kita salin, kita kopikan kemanapun, misalkan ke Facebook. Ini ada Facebook ini. Nah, di Facebook ya, kita salin di Facebook boleh ya. Contohnya itu ya, ada Facebook, mungkin nanti bisa di grup ya. Nah, contohnya nih saya posting, misalkan saya posting di sini, posting
dia otomatis nanti anak-anak bisa masuk di sini ya. Kalau saya klik di sini ya, tapi saya nggak klik ini saat ini ya, posting langsung masuk dia di postingan, orang-orang bisa masuk. Nah, saya kembali. Nah, bagi yang mau buat ke grup, nah ini aja, tadi kan ini sudah saya salin ya, sudah saya salin di sini, salin atau salin yang sebelah sini. Saya buka langsung di sini grup, misalkan saya buka grup di sini, grup kita di Yapat ya. Saya masukkan di sini Yapat, saya klik tempel. Nah ini nanti langsung kita share kepada anak-anak ya, contohnya ini. Nah nanti kita bisa share kepada anak-anak. Nah saya kembali ya, saya kembali ke yang tadi. Nah ini saya keluar sekarang, saya kembali. Ini belum selesai kalau kita langsung di classroomnya. Kalau di classroomnya kita kembali dulu dari sini, kembali terus kita klik supaya dia sampai kembali supaya dia. Nah ini dia yang kita masukkan tadi, ini ya. Nah, ini dia yang materi anti-lead form, ini dia saya klik ya, ini dia sebenarnya. Nah, ujian semester ini dia sudah jadi, tinggal kita bagikan ke siswa. Saya kembalikan lagi ya. Nah ini kan belum ditugaskan, nah maka tinggal kita tugaskan ya. Ini kan sudah masuk dari sini dia materi ya dari sini. Nah ini tinggal kita tugaskan yang ini, tugaskan. Dah, ini setelah kita tugaskan, maka di sini muncul dia ujian semester genap. Nah yang ini Bapak Ibu boleh lihat di sini. Saya tunjukkan dulu ya. Nah yang ini ya, ini kan muncul dia di posting tanggal 19 jam 19.04. Nah dia akan muncul di sini. Ini sudah dilihat sama anak-anak ya, kalau memang kita mau postingnya di sini. Jadi kalau anak-anak buka, mereka tinggal klik di sini. Mereka klik di sini, otomatis mereka langsung diarahkan ke Google apanya tadi, Google Formnya ya, langsung ke sana dia ya, karena ini sudah dilinkkan ke sana. Jadi mereka bisa tinggal klik aja tugas mereka di situ. Jadi ini sudah dibagikan, kita bisa lihat ini sudah dibagikan kepada siswa ya, ini sudah dibagikan. Nah ini sudah dibagikan, kita lihat anggotanya berapa, coba kita lihat anggotanya. Nah ini yang kelas 12 orangnya kan. Ya, nah ini sudah dibagikan ini. Nah ini dia, kelihatan kan, diberikan 16. Nanti kalau sudah mengerjakan ini otomatis akan bertambah yang ini, yang 0 ya, yang 0 itu akan bertambah kalau sudah dikerjakan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa sukses untuk ujian di masa pandemi ini, sehingga anak-anak kita juga ya tetap bisa ikut ujian ya. Diharapkan juga kita semua bisa berkontribusi dengan baik, melakukan yang terbaik untuk anak-anak didik kita, sehingga kita meskipun di rumah mereka mendapatkan arti atau pengalaman belajar ya, secara online ataupun dari apa yang kita sudah berikan kepada mereka melalui cara seperti apapun, penting mereka punya pengalaman belajar. Baik, terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kita bisa melakukan yang terbaik untuk sekolah kita. Sampai jumpa di tutorial yang selanjutnya.